Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan membahas pertandingan catur keren yang dimainkan oleh pecatur terbaik dunia sekaligus juara dunia catur ke-13, yaitu Garry Kasparov. Baiklah, kita langsung ke permainannya. Di sini Kasparov memegang buah putih berhadapan dengan pecatur yang masih satu generasi dengannya, yaitu Vasily Ivanchuk. Permainan ini berlangsung di Moskow, Rusia pada tahun 1988 dalam USSR Championship. Kasparov membuka permainan dengan C4, dibalas Ivanchuk kuda F6. Langkah ini merupakan Anglo-Indian Defense pada pembukaan Inggris. Kasparov lanjut kuda C3, direspon E5, membuka jalan bagi gajah untuk berkembang. Kuda putih sayap raja juga keluar ke F3, dibalas hal yang sama, kuda sayap menteri melompat ke C6. Kasparov lalu membuka jalan bagi gajah Fianchetto, dibalas gajah menyerang kuda ke B4. Setelah Kasparov gajah Fianchetto, Ivanchuk melanjutkan permainan dengan rokade pendek. Kasparov juga rokade pendek, lalu pion maju mengancam kuda. Kuda menghindar ke G5, berbalik menyerang pion. Direspon gajah memukul kuda untuk menghilangkan satu dari tiga perwira penyerang pion. Kasparov balas pukul gajah. Lanjut, benteng digeser ke E3 membantu melindungi pion E4 bersama kuda. Kasparov tak ingin lama-lama pion hitam menguasai pusat. Kini dia memajukan pion mengajak pertukaran. Tawaran diambil, dan Kasparov balas memakan pion dengan kuda. Hitam memajukan pion D5 mengajak pertukaran, direspon putih, pion maju ke D4 menolak pertukaran. Hitam juga tidak mengambil pion gratis, tapi kuda naik ke E4 menyerang pion C3 dan berikutnya tentu akan menyerang menteri putih. Kasparov sigap, menteri naik ke C2 melindungi pion. Di sini barulah Ivanchuk pukul pion. Dibalas benteng bergeser ke B1 dan sepertinya tujuan langkah ini untuk memancing gajah ke F5 dan meninggalkan penjagaannya terhadap pion B7 ya. Hitam lalu mendorong pion, double melindungi kuda, ditantang putih dengan pion maju ke G4. Hitam menolak pertukaran, lalu menteri naik ke E7 menambah perlindungan kuda, serta berniat menginvasi baris kedua bersama benteng setelah kuda diangkat. Di sini Kasparov pion kali pion, dijawab kuda membuka file E dan menyerang pion dua kali bersama gajah. Ancamannya, tentu jika gajah kali pion, maka hitam harus kehilangan salah satu perwiranya di diagonal terang B dan C. Sadar dengan kondisi tersebut, Kasparov langsung melompatkan kuda ke G5, membuka akses bagi benteng membantu menjaga pion. Ivanchuk langsung saja menteri kali pion, menawarkan pertukaran, dibalas gajah meluncur ke D5 skak, raja bergeser ke H8, Kasparov menukar menteri, dan benteng membalas sekaligus menyerang pion A2. Di sini Kasparov dalam posisi menyerang petak F7 dua kali oleh kuda dan gajah, sementara Ivanchuk hanya menjaganya dengan kuda. Maka dari itu, setelah bertukar menteri, Kasparov lanjut membidik kuda dengan meluncurkan gajah ke F4, berniat mengeliminasi kuda yang menjaga petak F7. Di sini pun, Ivanchuk tidak mengambil pion gratis dengan benteng, tapi double melindungi petak F7 dengan lompatan kuda ke D8. Kasparov langsung saja memukul kuda dan dibalas oleh pion. Kemudian, Kasparov melanjutkan ancaman agar benteng dapat menginvasi baris ke-8 untuk memberikan skakmat dengan menggeser benteng untuk diadu. Dan tentu pada posisi ini, langkah paksa Ivanchuk harus menerima pertukaran. Karena jika benteng menghindar dari file E, benteng Kasparov akan langsung melakukan skakmat di E8. Lalu pada posisi ini tentu saja Ivanchuk menukar benteng. Setelah benteng ditukar, Ivanchuk menghindari skakmat dengan menggeser gajah ke D7, melindungi petak E8. Karena di sini posisi raja hitam sudah terkurung, tidak dapat bergerak kemana-mana. Kasparov melanjutkan permainan dengan benteng bergerak ke E7 mengancam gajah. Dan perlu diingat ya teman-teman, gajah ini sedang menjaga E8 dari ancaman skakmat. Maka dari itu, gajah hanya dibawa mundur untuk tetap menjaga petak E8 dengan tempo menyerang gajah. Meskipun gajahnya terancam, Kasparov tidak mengambil gajah, karena jika gajah kali gajah, kuda akan membalas sekaligus menyerang benteng.
Dengan demikian, baris ke-8 akan menjadikan benteng bebas untuk membantu melindungi rajanya. Di sini Kasparov memainkan langkah cerdik dengan memajukan pion menyerang pion. Dan sampai pada langkah ini, Ivanchuk langsung menyerah kalah. Tentu saja Ivanchuk menyerah karena ancaman skakmat sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Pada langkah berikutnya, pion ini hanya tinggal makan pion dan raja akan tewas. Di sini saya akan coba berikan 3 gambaran variasi skakmat yang bisa dijalankan jika permainan dilanjutkan. Pertama, jika pion ambil pion, maka benteng kali pion akan langsung skakmat. Yang kedua, jika gajah nekat makan gajah, maka benteng naik ke E8 skak, gajah terpaksa menutup, pion lalu maju mengancam gajah, kuda terpaksa makan pion, lalu diselesaikan dengan kuda makan kuda, smother mate. Dan yang terakhir, jika kuda memblok serangan gajah sambil menyerahkan diri, maka kuda akan pukul kuda, skak, raja bergeser ke G8, dilanjut kuda lompat ke H6 double skak, memaksa raja untuk bergeser ke F8. Setelah raja bergeser, pion melaksanakan tugas ke F7 kembali skak, dan memaksa raja geser ke E8. Lalu lanjut pion kali pion. Di sini hitam sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, misal gajah kali gajah pun, pion promosi menteri, skakmat. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Garry Kasparov yang menekuk lawannya Vasil Ivanchuk pada pertandingan kali ini. Sebuah permainan menarik dengan taktik yang luar biasa. Keduanya bermain dengan sangat baik, meskipun tentunya Kasparov lebih diunggulkan pada pertandingan kali ini. Semoga pertandingan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netchess ini ya teman-teman.